Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Puspitasari. Hari ini saya akan mereview jurnal berjudul Evaluasi Pengalaman Pengguna Aplikasi Mobile Perpustakaan Digital Ipusnas menggunakan metode Ux-Honeycomb oleh Nandita Ajeng Aprilia, Asif Fakhori, dan Siti Mukarramah. Selanjutnya di daftar isi. Berisi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Perpustakaan mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi digital, beralih ke perpustakaan digital yang mencakup e-book, jurnal elektronik, dan materi digital lainnya. Di Indonesia, perpustakaan digital pertama adalah iJakarta, dibuat pada tahun 2014, kemudian disusul oleh Ipusnas, dibuat pada tahun 2016 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi Ipusnas adalah sebuah platform perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dirancang untuk memberikan akses mudah dan gratis kepada masyarakat Indonesia untuk membaca beragam materi secara digital. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pertama ada observasi, merupakan langkah awal dalam penelitian, yaitu berupa pengumpulan informasi dalam mengidentifikasi persoalan yang ada pada objek studi secara langsung. Penelitian literatur dilaksanakan melalui penghimpunan materi dan data terkait upaya pengembangan aplikasi Ipusnas, Ux-Honeycomb, dan penerapan pengkalkulasian partialis square dengan studi sebelumnya, dan buku, artikel, peraturan pemerintah, jurnal atau tesis. Yang kedua ada populasi dan sampel. Studi yang dilaksanakan mempergunakan pendekatan kuantitatif yang diterapkan pada pengujian model konseptual dengan mempergunakan perhitungan variabel numerik supaya bisa dilakukan pengkajian yang bermaksud untuk melakukan uji hipotesis. Teknik pengambilan sampel menggunakan probabilitas sampling melalui metode simple random sampling. Sampel yang dipilih dengan acak tidak memperhitungkan strata pada populasi yang mengikut sertakan 406 responden, yakni pengguna aktif aplikasi mobile Ipusnas. Ketiga ada model konseptual. Analisis data menggunakan model partial least square, structural equal modeling atau PLS-SEM, dengan mengolah data menggunakan software Smart PLS 3. Tahapan uji dalam penelitian dilaksanakan dalam 3 langkah, yakni model pengukuran atau outer model, terus ada evaluasi model atau evaluasi model struktural atau inner model, dan uji hipotesis. Keempat ada pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dilakukan melalui link Google Form kepada pengguna secara online dengan media sosial, contohnya WhatsApp, Instagram, X, dan lain sebagainya. Data yang didapatkan dari pengedaran kuesioner nantinya dilakukan pengujian dan pengukuran guna memberikan informasi sebagai bahan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada
Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan dilaksanakan melalui pengukuran hubungan pada variabel dan skor keseluruhan variabel. Instrumen yang valid menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dari objek penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama ada outer model, yaitu ada uji multi-collinearly. Perlu dilakukan untuk menghindari bisa pada hasil analisis yang dapat menyebabkan hasil pengujian signifikan menjadi tidak reliable. Dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel tersebut, semua indikator memiliki nilai VIF kurang dari 5 yang mengindikasikan jika tidak terdapat masalah multikoliniaritas yang signifikan di antara indikator formatif. Oleh karena itu, model formatif dapat dianggap valid serta reliable dalam dipergunakan untuk pengajian lebih lanjut. Selanjutnya ada uji signifikasi dan relevansi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator formatif yang digunakan dalam model benar-benar mengukur varian yang dimaksud dari variabel laten. Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar indikator formatif memiliki bobot yang signifikan, yang memiliki besarnya P kurang lebih dari 0,05, yang mengindikasikan jika indikator tersebut memberikan kontribusi berarti terhadap variabel laten. Ini memastikan model formatif yang digunakan memiliki dasar yang kuat untuk melanjutkan ke tahap pengujian model struktural atau inner model. Namun ada dua indikator dalam variabel user experience, yaitu content 2 dan perceived usability yang memiliki bobot tidak signifikan atau p-value ditandai dengan tanda merah. Selanjutnya ada uji outer loading. Untuk indikator yang memiliki p-value tidak signifikan akan dihitung outer loadingnya sesuai teori Garson. Dalam tabel di samping merupakan hasil perhitungan outer loading yang akan menentukan apakah indikator-indikator yang tidak signifikan tetap dapat dimasukkan dalam model atau harus dihapus. Berdasarkan hasil outer loading, indikator konten 2 dan perceived usability memiliki besarnya outer loading kurang lebih 0,50 dan p-value 0,05. Berdasarkan temuan pengkalkulasian pada tabel 3, tidak ada nilai outer weight kolom pada original sampel yang kurang dari 0,5. Artinya jika seluruh elemen secara valid. Selanjutnya ada inner model. Uji multicollinear dilaksanakan dalam mengecek apakah terdapat hubungan pada variabel bebas jika nilai inner VIF kurang dari 5, sehingga bisa dinyatakan jika tidak ada multicollinearitas pada instrumen studi. Menurut tabel di samping. Selanjutnya uji effect size atau F-square dilakukan untuk menunjukkan apakah konstruksi bebas memiliki pengaruh substansial pada konstruk terkait. Rule of thumb dari F-square: jika
f underscore x0002 underscore square bernilai kurang dari 0,02 sehingga dinyatakan variabel tersebut mempunyai dampak yang kecil. Bisa dilihat dari tabel di samping. Berdasarkan tabel tersebut didapati jika variabel fill mempunyai dampak besar pada variabel user experience dengan nilai f underscore x0002 underscore square senilai 0,438. Variabel thing memiliki pengaruh kecil terhadap variabel user experience dengan nilai f square sebesar 0,084, sedangkan variabel use memiliki pengaruh sedang terhadap variabel user experience yang memiliki besarnya f square senilai 0,218. Selanjutnya, uji standardis growth mean square residual atau SRMR, yakni ukuran absolut yang digunakan untuk menilai seberapa baik model teoritis sesuai dengan data yang diamati. Nilai SRMR menunjukkan rata-rata selisih pada korelasi yang dilakukan pengamatan serta yang diprediksi oleh model. Dapat dilihat dari tabel di samping. Berdasarkan tabel tersebut, nilai SRMR menunjukkan nilai sebesar 0,046. Menurut teori SRMR akan dianggap memiliki good fit jika memiliki di bawah 0,08. Hal ini artinya bahwa model yang digunakan masih mempunyai good fit dan dapat diandalkan dalam analisis yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilaksanakan melalui penggunaan perangkat lunak Smart PLS 3 dan metode bootstrapping. Dapat dilihat dalam tabel di samping. Tabel di samping menjelaskan pertama ada pengaruh use terhadap user experience. Hal satu merupakan use berdampak dengan signifikan terhadap user experience aplikasi mobile e-Puskesmas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil nilai p-value sebesar 0,000 dan statistik senilai 7.200 yang artinya memiliki nilai kurang lebih 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa use diterima dengan penjelasan berpengaruh secara signifikan terhadap user experience sehingga hipotesis pertama pada penilaian ini diterima. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Pertama, berdasarkan uji model pengukuran model struktural dan pengujian hipotesis menggunakan Smart PLS 3, semua hipotesis H1, H2, H3 diterima. Kedua, temuan ini menekankan pentingnya memperhatikan ketiga variabel dalam pengembangan aplikasi dan merekomendasikan peningkatan sesuai urutan prioritas tingkat indikator masing-masing variabel untuk menciptakan pengguna yang optimal. Selanjutnya, disarankan e-Puskesmas terus memantau dan memperbaiki variabel user experience melalui evaluasi berkala, mendengarkan masukan pengguna, dan melibatkan pengguna dalam proses pengembangan evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.